Dalam perjalanan hidup, setiap manusia akan sampai pada titik di mana ia tak lagi mencari dunia, melainkan mencari dirinya sendiri. Kita berlari mengejar waktu, padahal sering lupa. Kebijaksanaan tak ditemukan dalam langkah yang cepat, melainkan dalam kesediaan untuk berhenti dan merenung. Hidup bukan sekadar tentang mencapai puncak, tetapi tentang mengerti arah angin yang membawa kita ke sana. Seperti yang diajarkan para Stoik, ketenangan bukan hadiah dari dunia yang sempurna, melainkan hasil dari hati yang mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ada pelajaran-pelajaran hidup yang, sekali kita pahami, akan mengubah cara kita memandang segalanya. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kita menjadi lebih bijaksana menghadapinya. Selamat datang di Senandika Filsafat. Mari kita renungkan bersama 7 pelajaran hidup yang sekali dipelajari akan meningkatkan hidup Anda selamanya. Poin 1. Menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dalam hiruk-pikuk zaman yang tak pernah berhenti berlari, manusia modern hidup di tengah paradoks. Semakin banyak yang dimiliki, semakin sulit merasa cukup. Kita dikelilingi oleh tanda kemajuan, rumah yang lebih besar, gawai yang lebih canggih, prestasi yang lebih tinggi, namun di balik semua itu, hati kita justru semakin gelisah. Mungkin karena di antara semua kemajuan itu, kita kehilangan satu hal yang paling sederhana, ketenangan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan atau memuja kemiskinan, melainkan kemampuan untuk melihat nilai sejati dari sesuatu tanpa terjebak pada gemerlapnya. Ia adalah seni memilah antara yang perlu dan yang berlebihan. Ia adalah kebijaksanaan untuk berkata, ini cukup. Dalam pandangan filsafat Stoik, kebahagiaan tidak bergantung pada banyaknya hal yang kita miliki, tetapi pada sejauh mana kita mampu mengendalikan keinginan. Marcus Aurelius pernah menulis, kekayaan sejati adalah hidup dengan sedikit keinginan. Dan disitulah inti dari kesederhanaan, kebebasan dari hasrat yang tak berujung. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu mengejar lebih sukses, lebih kaya, lebih diakui. Namun semakin kita berlari mengejar lebih, semakin jauh kita dari diri sendiri. Kita lupa bahwa tidak semua penambahan membawa kemajuan. Kadang pertumbuhan justru dimulai dari pengurangan. Mengurangi kebisingan, mengurangi ambisi yang tak sehat, mengurangi keinginan untuk selalu dibandingkan dengan orang lain. Hidup sederhana bukan berarti menolak cita-cita. Ia justru memberi ruang bagi cita-cita yang lebih jernih. Ketika kita tak lagi dikuasai oleh keinginan berlebih, kita mulai bisa melihat dengan jelas apa yang benar-benar penting. Kita belajar menghargai pagi yang tenang, makan sederhana yang disyukuri, percakapan yang tulus, dan waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kemewahan spiritual, karena ia menuntut kedewasaan batin. Ia memerlukan keberanian untuk melawan arus, untuk berkata bahwa kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita kumpulkan, tetapi pada bagaimana kita menghayatinya. Di era di mana status sosial sering diukur dari tampilan luar, hidup sederhana adalah bentuk perlawanan yang sunyi. Ia tidak membutuhkan pengakuan, karena kesederhanaan sejati hanya dapat dirasakan oleh mereka yang jiwanya tenang. Orang sederhana tidak hidup untuk membuktikan apapun, ia hanya hidup untuk menjadi. Dan barangkali inilah yang hilang dari kehidupan modern, keheningan batin. Kita takut pada sepi, padahal di sanalah kita menemukan keutuhan diri. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk tidak lagi berlari dari keheningan, melainkan berdamai dengannya. Saat kita mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana, ketika kita belajar melepaskan, menata ulang keinginan, dan mengembalikan nilai pada hal-hal yang esensial, kita akan menemukan sesuatu yang tak dapat dibeli oleh kemewahan apapun. Ketenangan. Ketenangan yang datang bukan karena hidup kita sempurna, melainkan karena kita berhenti menuntut hidup untuk selalu memuaskan. Kita belajar bersyukur atas apa yang hadir, tanpa terus menanti yang belum datang. Menemukan kedamaian dalam kesederhanaan bukan proses yang instan. Ia adalah perjalanan panjang untuk melunakkan ego, menenangkan ambisi, dan menundukkan rasa ingin lebih yang tak pernah puas. Tapi ketika akhirnya kita sampai di titik itu, titik di mana hati bisa berkata, ini cukup, maka di sanalah kebahagiaan sejati bersemayam. Karena pada akhirnya, manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk bahagia.
Ia hanya membutuhkan hati yang mampu merasa cukup atas hal-hal kecil yang telah ia miliki. Dan di tengah dunia yang terus berlari, kesederhanaan adalah bentuk keberanian yang paling indah. Keberanian untuk berhenti sejenak, memeluk hidup apa adanya, dan menemukan damai yang selama ini kita cari, ternyata sudah ada di dalam diri kita sendiri. Poin 2. Belajar melepaskan tanpa kehilangan diri. Ada masa dalam hidup ketika kita harus belajar melepaskan sesuatu yang pernah begitu berarti. Seseorang yang pernah menjadi rumah, cita-cita yang dulu membakar semangat, atau keadaan yang membuat kita merasa aman. Namun seperti halnya musim yang berganti, hidup tak selalu meminta kita untuk menggenggam. Kadang ia mengajarkan kita untuk melepaskan. Melepaskan bukan perkara mudah. Ia bukan sekadar soal mengakhiri, melainkan menerima kenyataan bahwa sesuatu telah selesai. Dalam setiap kehilangan, ada bagian dari diri yang ikut pergi. Namun kita sering lupa bahwa yang benar-benar penting bukanlah apa yang hilang, melainkan siapa yang kita menjadi setelahnya. Dalam filsafat Stoik, Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan aku kehilangan sesuatu, katakan aku mengembalikannya." Ia mengingatkan kita bahwa segala yang datang dalam hidup hanyalah titipan, orang, kesempatan, bahkan waktu. Ketika saatnya tiba untuk pergi, tugas kita bukan mempertahankan dengan cemas, melainkan melepaskan dengan penuh hormat. Dunia modern sering menanamkan keyakinan bahwa kehilangan adalah kegagalan, bahwa jika sesuatu tak bertahan, maka kita kurang berusaha. Padahal, ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk hanya singgah. Melepaskan bukan tanda lemah, tetapi bukti bahwa kita telah cukup kuat untuk menghormati takdir. Kita sering berpikir, melepaskan berarti kehilangan diri, padahal justru sebaliknya. Saat kita berani melepaskan, kita sedang menemukan kembali siapa diri kita, tanpa bayang-bayang hal yang kita genggam terlalu erat. Ada kebebasan yang lahir dari keikhlasan, kebebasan untuk kembali bernapas tanpa beban masa lalu. Melepaskan juga berarti memahami bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki selamanya. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan arti ketulusan. Ada pertemuan yang terjadi agar kita belajar tentang perpisahan, dan ada kehilangan yang datang untuk menunjukkan betapa kuatnya hati manusia menanggung duka. Banyak orang tersesat di antara masa lalu yang tak mau dilepas dan masa depan yang belum disambut. Mereka menggenggam kenangan hingga lupa bahwa hidup terus berjalan. Padahal hidup bukan tentang mempertahankan semua hal, melainkan memilih apa yang pantas dibawa dalam perjalanan. Dalam keheningan, kita belajar bahwa melepaskan tidak harus berarti melupakan. Kadang, itu hanya berarti berdamai dengan kenyataan bahwa sesuatu telah berubah, dan itu tidak apa-apa. Kita bisa tetap menyimpan kenangan tanpa terus terikat olehnya. Melepaskan juga mengajarkan kita tentang keseimbangan antara menerima dan menjaga martabat diri. Karena seringkali, demi mempertahankan sesuatu, kita kehilangan nilai-nilai yang paling penting dalam hidup kita. Ketenangan, harga diri, dan arah. Belajar melepaskan berarti belajar menolak menjadi tawanan dari hal yang seharusnya telah selesai. Dalam prosesnya, ada kesedihan yang tak terelakkan, tapi kesedihan bukan musuh. Ia adalah bukti bahwa kita pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Tangisan, kehilangan, rasa hampa, semua itu adalah bagian dari proses pemulihan. Dan setiap proses pemulihan adalah bentuk lain dari pertumbuhan. Ketika kita akhirnya berani berkata, "Aku ikhlas," kita tidak sedang menyerah, kita sedang memerdekakan diri. Karena di saat kita berhenti menggenggam masa lalu, tangan kita menjadi kosong. Dan dengan tangan yang kosong itulah, kita akhirnya siap menerima hal-hal baru yang telah menunggu di depan sana. Belajar melepaskan tanpa kehilangan diri adalah seni hidup yang halus, seni menjaga hati agar tetap lembut meski pernah patah, seni mencintai tanpa bergantung, dan seni menerima perubahan tanpa kehilangan arah. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang datang atau pergi, tapi kita selalu bisa memilih siapa diri kita di tengah semuanya. Melepaskan dengan penuh kesadaran membuat kita tetap utuh, bahkan ketika sesuatu di luar diri kita hilang. Dan pada akhirnya, hidup adalah tentang keberanian untuk terus berjalan, meski dengan langkah yang pelan, meski dengan hati yang masih bergetar. Karena setiap langkah menjauh dari yang telah pergi adalah langkah mendekat pada diri kita yang baru, yang lebih kuat, lebih damai,
dan lebih mengerti arti kehidupan. Sebab pada akhirnya, melepaskan bukan akhir dari cerita. Ia hanyalah babak baru dari perjalanan untuk menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Poin 3. Menghargai waktu sebagai sumber daya jiwa. Di antara semua yang dimiliki manusia, waktu adalah satu-satunya hal yang paling adil dan paling kejam sekaligus. Ia diberikan kepada setiap orang dalam jumlah yang sama setiap harinya, namun cara kita menggunakannya membuat seluruh perbedaan dalam hidup. Ada yang menenunnya menjadi makna, ada pula yang membiarkannya menguap tanpa jejak. Waktu adalah sumber daya jiwa, bukan hanya karena ia terbatas, tetapi karena di dalamnya tersimpan seluruh kesempatan untuk menjadi. Dalam setiap detik, manusia diberi pilihan. Apakah ia akan mengisinya dengan kesadaran atau membiarkannya berlalu dalam kelalaian? Kita hidup di zaman yang menyanjung kecepatan. Dunia menuntut kita bergerak cepat, berpikir cepat, bahkan beristirahat pun dengan cepat. Namun di tengah percepatan itu, kita lupa bahwa waktu bukanlah musuh yang harus dikejar, melainkan ruang yang harus dihayati. Kita sering mengukur hidup dari seberapa banyak yang telah kita capai, padahal esensi kehidupan bukan pada banyaknya pencapaian, tetapi pada kedalaman makna yang kita tanam di dalamnya. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, bukan waktu yang sedikit yang kita miliki, melainkan banyaknya waktu yang kita sia-siakan. Betapa sering kita menunda hal-hal penting, menukar momen berharga dengan hal-hal yang remeh, seolah waktu akan selalu menunggu kita kembali. Padahal, setiap menit yang berlalu tidak akan pernah kembali. Tak peduli seberapa besar kita menyesalinya, waktu tidak menunggu. Ia berjalan tanpa menoleh. Ia tidak peduli pada kesibukan kita, pada alasan kita atau pada ketidaksiapan kita. Ia hanya terus melangkah, tenang, pasti, tanpa henti. Maka satu-satunya cara untuk menghormati waktu adalah dengan mengisinya secara sadar. Menghargai waktu bukan berarti hidup dalam ketergesaan. Justru terkadang, menghargai waktu berarti berani melambat, berani hadir sepenuhnya di setiap momen, tanpa pikiran yang terus melompat ke masa depan atau terikat pada masa lalu. Waktu yang kita hayati dengan sepenuh kesadaran menjadi lebih panjang nilainya dibanding waktu yang kita jalani dengan tergesa. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa kehilangan arah bukan karena kekurangan waktu, tetapi karena kehilangan makna dalam cara mereka menggunakannya. Kita mengejar efisiensi, namun melupakan esensi. Kita sibuk bekerja, namun lupa hidup. Dan ketika malam datang, kita merasa lelah, tapi tidak tahu untuk apa lelah itu ada. Menghargai waktu berarti mengembalikan kesadaran bahwa setiap hari adalah satu halaman dari kehidupan yang tak akan terulang. Maka isilah setiap halaman itu dengan sesuatu yang pantas dikenang. Kasih, kebaikan, pemikiran, atau sekadar keheningan yang menenangkan jiwa. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang berapa lama kita ada, melainkan seberapa dalam kita benar-benar hidup di dalam waktu yang ada. Kita sering mendengar ungkapan bahwa waktu adalah uang. Namun sebenarnya, waktu jauh lebih berharga daripada uang. Uang yang hilang dapat dicari kembali, tapi waktu yang berlalu tidak dapat dipulihkan. Setiap detik yang lewat adalah bagian dari hidup kita yang hilang selamanya. Maka jangan biarkan waktu berjalan tanpa kesadaran. Gunakanlah ia untuk hal-hal yang memperluas jiwa, bukan sekadar memperbanyak angka. Gunakan ia untuk menyapa orang yang kita cintai, membaca satu halaman buku, atau sekadar merenung dalam diam. Dalam tindakan-tindakan sederhana itu, waktu menjadi sesuatu yang bernilai, bukan hanya berlalu tetapi bermakna. Waktu adalah cermin kejujuran. Ia memperlihatkan kepada kita apa yang benar-benar penting. Apa yang kita beri waktu, itulah yang kita anggap bernilai. Maka jika kita terus memberikan waktu untuk hal yang tidak menumbuhkan jiwa, kita sedang menukar kehidupan dengan kehampaan. Dan ketika kelak kita menoleh ke belakang, kita akan sadar, yang paling kita sesali bukanlah apa yang tidak sempat kita miliki, melainkan waktu yang kita buang untuk hal-hal yang tidak berarti. Karena sesungguhnya kehilangan terbesar manusia bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan waktu yang seharusnya bisa ia isi dengan kehidupan yang lebih berjiwa. Maka hari ini, berhentilah sejenak. Tarik napas dan sadari bahwa waktu sedang berjalan. Bahkan saat kita diam, setiap detik adalah anugerah yang tak terulang. Gunakan ia untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Gunakan ia untuk mencinta,
bukan sekadar memiliki. Gunakan ia untuk menjadi manusia yang hadir, penuh, utuh dan sadar. Sebab pada akhirnya menghargai waktu bukan sekadar tentang mengatur jadwal, tetapi tentang mengatur hati. Ia adalah kemampuan untuk memaknai setiap detik sebagai kesempatan untuk hidup dengan lebih bijak. Dan ketika kita belajar menghargai waktu, kita sesungguhnya sedang belajar menghargai kehidupan itu sendiri. Poin 4. Mengubah rasa sakit menjadi sumber pertumbuhan. Tidak ada manusia yang luput dari rasa sakit. Ia datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan, penolakan, kegagalan atau pengkhianatan. Rasa sakit adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Namun yang membedakan satu jiwa dengan jiwa lainnya bukanlah seberapa besar luka yang ia alami, melainkan bagaimana ia memilih untuk menanggapinya. Dalam setiap penderitaan tersembunyi benih kebijaksanaan. Namun benih itu hanya akan tumbuh jika kita bersedia menatap luka dengan kesadaran, bukan dengan penolakan. Dunia modern sering mengajarkan kita untuk menghindari rasa sakit, untuk menutupinya, melupakannya, bahkan menipu diri agar tampak kuat. Tapi dalam pelarian itu, kita justru kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Rasa sakit sesungguhnya bukan hukuman. Ia adalah guru yang menguji, menguliti, dan pada akhirnya menyadarkan kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Tidak ada cermin yang lebih jujur daripada penderitaan. Karena di dalamnya, topeng-topeng manusia runtuh dan yang tersisa hanyalah inti yang paling murni dari keberadaan kita. Seorang filsuf Stoik, Seneca, pernah menulis, kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja memperkuat tubuh. Dan memang, setiap luka yang kita alami, jika dihadapi dengan kesadaran, akan memperluas kapasitas jiwa. Ia mengajarkan empati, mengasah kesabaran dan membentuk keteguhan hati yang tidak bisa lahir dari kenyamanan. Kita hidup di zaman yang memuja kebahagiaan instan. Namun kebahagiaan sejati bukanlah ketiadaan rasa sakit, melainkan kemampuan untuk menemukan makna di dalamnya. Orang yang belum pernah terluka mungkin belum benar-benar memahami apa arti ketenangan. Karena ketenangan yang sejati bukan datang dari hidup yang bebas dari duka, melainkan dari hati yang mampu berdamai dengan duka itu sendiri. Dalam setiap rasa sakit, ada dua pilihan. Kita bisa tenggelam di dalamnya, atau kita bisa menjadikannya batu loncatan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Rasa sakit bisa menghancurkan, tetapi ia juga bisa membentuk. Ia bisa membuat kita pahit, tapi juga bisa membuat kita lebih peka, lebih manusiawi. Dan pilihan itu selalu ada di tangan kita. Rasa sakit mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang dulu kita abaikan. Sapaan hangat, tawa ringan, atau ketenangan yang sederhana. Ia juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara. Bahwa tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Dan justru dalam kefanaan itulah, hidup menjadi berharga. Kadang dalam luka yang paling dalam, kita menemukan panggilan baru dalam hidup. Banyak orang yang menemukan makna sejatinya, bukan ketika segalanya berjalan baik, melainkan ketika dunia mereka runtuh dan mereka dipaksa untuk membangun kembali dirinya dari puing-puing. Disitulah lahir keberanian, kebijaksanaan, dan kasih yang lebih luas. Mengubah rasa sakit menjadi sumber pertumbuhan berarti menolak menjadi korban dari keadaan. Ia berarti menatap hidup dengan mata yang baru. Mata yang tidak lagi memandang penderitaan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Karena tanpa penderitaan, kita tidak akan pernah belajar tentang belas kasih, tentang keteguhan, atau tentang kekuatan untuk bangkit. Seringkali, setelah badai berlalu, kita menyadari bahwa rasa sakit yang dulu kita benci ternyata adalah jalan yang menuntun kita menuju kedewasaan. Tanpa kehilangan, kita takkan tahu cara menghargai. Tanpa kegagalan, kita takkan mengenal kerendahan hati. Tanpa duka, kita takkan memahami arti kebahagiaan. Luka, bila diterima dengan penuh kesadaran, akan berubah menjadi cahaya. Ia menuntun kita untuk melihat ke dalam diri, ke tempat di mana kekuatan sejati berdiam. Ketika kita berhenti melawan rasa sakit dan mulai belajar mendengarkannya, kita akan menemukan bahwa ia membawa pesan. Pesan untuk berubah, untuk berkembang, untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Tidak ada perjalanan spiritual yang lahir dari kenyamanan. Semua kebijaksanaan besar selalu lahir dari penderitaan yang diterima dengan keberanian.
Maka ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru mengutuknya. Mungkin hidup sedang mengajari kita sesuatu yang tak akan pernah bisa kita pelajari di tempat lain. Dan suatu hari nanti, ketika luka itu perlahan sembuh, kita akan menoleh ke belakang dan berkata, "Aku tidak akan memilih jalan lain." Bukan karena penderitaan itu indah, tapi karena melalui penderitaan itulah kita belajar menjadi manusia yang lebih utuh, yang mampu mencintai lebih dalam, memahami lebih luas, dan bersyukur lebih tulus, sebab pada akhirnya, rasa sakit bukanlah akhir dari kehidupan. Ia hanyalah pintu menuju kesadaran baru. Kesadaran bahwa setiap luka membawa pelajaran dan sisi pelajaran, jika diterima dengan hati terbuka, akan mengangkat kita satu langkah lebih dekat pada kebijaksanaan yang sejati. Poin 5. Belajar menjadi otentik di dunia yang penuh kepura-puraan. Di tengah gemuruh dunia modern, di mana penampilan seringkali lebih diutamakan daripada keaslian, menjadi diri sendiri telah menjadi salah satu bentuk keberanian yang paling langka. Kita hidup di masa ketika banyak orang lebih sibuk membangun citra daripada membangun jati diri. Keaslian perlahan memudar, digantikan oleh topeng-topeng yang disesuaikan dengan selera publik, norma sosial, atau harapan orang lain. Namun di balik semua kepura-puraan itu, ada kegelisahan yang halus. Kegelisahan yang muncul ketika hati mulai lelah, memerankan peran yang tidak sejalan dengan jiwanya. Kita menampilkan versi diri yang disukai banyak orang, tapi semakin jauh dari diri yang sebenarnya. Kita belajar tersenyum meski hati menolak, belajar setuju meski pikiran menentang, hanya agar diterima, hanya agar tidak dianggap berbeda. Padahal, menjadi otentik bukan berarti menolak dunia. Ia berarti berani hadir apa adanya, di tengah dunia yang terus meminta kita untuk menjadi sesuatu yang lain. Keotentikan adalah bentuk kejujuran tertinggi, kejujuran terhadap diri sendiri, dan dalam kejujuran itulah kedamaian mulai tumbuh. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah berujar, "Hidupmu akan menjadi lebih damai jika kau berhenti mencoba menyenangkan semua orang." Sebab upaya untuk selalu diterima adalah bentuk perbudakan halus, perbudakan terhadap pandangan, penilaian, dan ekspektasi orang lain. Sementara kebebasan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang berani menjadi apa adanya. Bahkan, jika dunia tidak menyukainya, menjadi otentik tidak selalu mudah. Ia menuntut keberanian untuk menghadapi penolakan, keberanian untuk dianggap aneh, bahkan keberanian untuk kehilangan. Tapi tanpa keberanian itu, kita akan terus hidup dalam kebohongan yang pelan-pelan mengikis jiwa. Karena setiap kali kita berpura-pura, kita sedang mengkhianati diri kita sendiri. Dunia modern dengan segala kompleksitasnya seringkali memaksa kita beradaptasi, menyesuaikan diri agar terlihat cukup layak. Namun terlalu lama beradaptasi, kita lupa siapa diri kita sebelum semua tuntutan itu datang. Kita lupa suara hati yang dulu jernih, tergantikan oleh kebisingan opini, tren, dan penilaian sosial. Menjadi otentik berarti berani kembali mendengar suara batin, suara yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mendengar dunia. Suara yang tidak berteriak tapi selalu ada, yang tidak memaksa tapi menuntun dengan lembut. Suara itulah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa yang dunia ingin kita jadi. Otentisitas bukan tentang menentang semua hal di luar diri, melainkan tentang tetap jujur terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Ia adalah keseimbangan antara menerima dunia dan menjaga integritas batin. Dalam keotentikan, kita menemukan arah moral yang tidak tergantung pada sorotan atau tepuk tangan. Kita belajar untuk hidup bukan demi terlihat baik, melainkan demi menjadi baik. Banyak orang takut menjadi diri sendiri karena takut kehilangan cinta dan pengakuan. Padahal cinta yang sejati hanya bisa tumbuh dalam kejujuran. Pengakuan yang abadi hanya lahir dari ketulusan. Tidak ada kedamaian dalam hidup yang penuh kepura-puraan, sebab setiap senyum yang palsu adalah beban bagi hati yang jujur. Keaslian diri bukanlah sesuatu yang harus dipertontonkan, melainkan dijalani. Ia tercermin dalam kesederhanaan sikap, dalam konsistensi antara ucapan dan tindakan, dalam kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang melanggar nilai diri. Orang-orang otentik mungkin tidak selalu disukai, tapi mereka akan selalu dihormati, karena kejujuran memiliki daya yang tidak bisa dipalsukan. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu banyak peran. Sebagai anak,
teman, pasangan, pemimpin, atau pekerja. Namun di balik semua peran itu, ada satu identitas yang tak boleh hilang. Diri kita yang sejati. Jika kita kehilangan itu, apapun yang kita capai tidak akan pernah memberi makna yang utuh. Karena keberhasilan tanpa keaslian hanyalah kemenangan yang hampa. Menjadi otentik berarti mengizinkan diri untuk tidak sempurna, namun tetap tulus. Dunia mungkin akan menilai, mencibir, atau bahkan menjauh, tapi hati yang hidup dalam kejujuran tidak lagi takut pada penilaian. Ia tenang karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keselarasan antara apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan. Maka jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku masih menjadi diriku sendiri? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah waktunya untuk berhenti berlari mengejar citra dan turun berjalan kembali menuju diri. Sebab pada akhirnya, keaslian adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dicuri oleh waktu. Semua akan berubah, wajah, status, jabatan, bahkan ingatan orang tentang kita. Tetapi diri yang jujur akan selalu abadi. Dan mungkin itulah satu-satunya kemenangan sejati dalam hidup. Ketika kita dapat menatap cermin, melihat diri kita apa adanya, dan berkata dengan tenang, inilah aku. Mungkin tidak sempurna, tapi jujur. Tidak selalu benar, tapi tulus. Sebab menjadi otentik di dunia yang penuh kepura-puraan bukan sekadar pilihan moral, melainkan bentuk tertinggi dari kebebasan jiwa. Poin 6, menumbuhkan empati di tengah individualisme. Kita hidup di zaman di mana jarak antar manusia semakin dekat, namun hati di antara mereka semakin jauh. Dunia terasa terhubung oleh teknologi, tapi ironisnya, jiwa manusia semakin terpisah oleh ketidakpedulian. Kita dapat berkomunikasi dalam hitungan detik dengan siapapun di penjuru dunia, namun seringkali gagal mendengar orang yang duduk tepat di depan kita. Inilah era individualisme modern, ketika banyak orang sibuk membangun kehidupannya sendiri, namun perlahan kehilangan kepekaan terhadap kehidupan orang lain. Di tengah ambisi dan kesibukan, empati mulai memudar, digantikan oleh logika efisiensi, kepentingan pribadi, dan rasa ingin unggul. Padahal tanpa empati, kemajuan hanya akan melahirkan kehampaan. Empati adalah kemampuan untuk merasakan manusia lain sebagai manusia, untuk melihat dunia dari mata mereka, memahami luka mereka tanpa menghakimi, dan memberi ruang bagi perasaan yang bukan milik kita. Ya, bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Karena hanya hati yang kuat yang mampu menanggung beban perasaan orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita semua adalah bagian dari satu alam semesta yang sama, seperti ranting-ranting dari satu pohon kehidupan. Ketika satu bagian terluka, seluruhnya ikut merasakan. Maka ketika kita menutup diri dari penderitaan orang lain, sesungguhnya kita juga sedang menumpulkan sisi manusiawi kita sendiri. Namun di zaman ini, empati sering dianggap tidak efisien. Kita diajarkan untuk fokus pada tujuan, bukan pada manusia. Kita berlomba untuk menjadi yang tercepat, terlupa bahwa dalam perlombaan itu ada hati-hati lain yang tertinggal. Masyarakat modern mengagungkan kemandirian, tetapi terlalu sering melupakan bahwa manusia diciptakan bukan untuk berjalan sendirian. Menumbuhkan empati bukan berarti menanggung beban seluruh dunia, melainkan menyadari bahwa setiap orang membawa perjuangannya masing-masing. Bahwa di balik setiap wajah yang tampak tenang, mungkin tersimpan pergumulan yang tak terucapkan. Dan tugas kita bukan untuk memperbaikinya, melainkan untuk hadir. Dengan mendengar, dengan memahami, dengan memberi ruang bagi manusia untuk menjadi manusia. Dalam kehidupan sosial yang kian kompetitif, empati menjadi bentuk perlawanan yang lembut. Ia menuntut kita untuk berhenti sejenak dari pusat diri, menengok keluar, dan melihat bahwa dunia ini tidak berputar di sekitar kita. Empati mengajarkan kita untuk berhenti menilai dan mulai memahami. Karena dalam memahami, kita menemukan kesamaan yang menghapus jarak di antara perbedaan. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang mampu merasakan. Kita memiliki banyak suara yang ingin didengar, namun terlalu sedikit telinga yang benar-benar mau mendengarkan. Padahal, kadang satu perhatian kecil bisa menjadi penopang bagi seseorang yang hampir kehilangan harapan. Empati tidak selalu berbentuk tindakan besar. Kadang ia hanya hadir dalam diam, dalam tatapan yang tidak menghakimi,
atau dalam kesediaan untuk duduk bersama seseorang dalam kesedihannya. Empati juga mengingatkan kita bahwa kelembutan bukanlah kelemahan. Dalam dunia yang keras, justru kelembutanlah yang menyelamatkan manusia dari kehancuran batin. Orang yang berempati tidak lebih lemah. Mereka hanya lebih berani untuk terbuka, untuk terluka, dan untuk mencintai tanpa syarat. Ketika kita mulai melihat manusia bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai sesama peziarah dalam perjalanan hidup yang sama-sama rapuh, kita akan memahami bahwa empati bukan sekadar nilai moral, tetapi kebutuhan eksistensial. Karena hanya dengan empati, manusia dapat bertahan dalam dunia yang semakin dingin dan terfragmentasi. Empati tidak menuntut kita untuk selalu mengerti segalanya, melainkan untuk tidak menutup hati. Kadang, cukup dengan hadir tanpa menghakimi, dunia seseorang bisa menjadi sedikit lebih terang. Maka di tengah individualisme yang semakin menebal, marilah kita memilih untuk tetap manusiawi. Mari kita menjadi tempat bernaung bagi satu sama lain. Karena mungkin, di dunia yang semakin sibuk ini, kebaikan yang paling sederhana, sekadar mendengarkan, menatap dengan tulus, atau memahami tanpa syarat, adalah bentuk cinta yang paling dibutuhkan manusia modern. Dan ketika empati tumbuh, dunia tidak hanya menjadi tempat yang lebih baik, tapi juga lebih nyata. Sebab di dalam empati, kita menemukan kembali alasan kita hidup bersama. Bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk saling menghidupkan. Pada akhirnya, empati adalah jembatan antara hati manusia. Ia tidak membutuhkan bahasa, status, atau keyakinan yang sama. Ia hanya membutuhkan satu hal, kesediaan untuk hadir sepenuhnya bagi orang lain. Dan dalam kehadiran itu, kita menyadari bahwa meski dunia tampak penuh jarak, pada dasarnya kita semua terhubung oleh hal yang sama, kemanusiaan. Poin 7. Menerima ketidaksempurnaan sebagai keindahan hidup. Manusia sejak awal keberadaannya selalu memiliki kecenderungan untuk mencari kesempurnaan. Kita ingin menjadi yang terbaik, memiliki yang paling indah dan menjalani hidup tanpa celah. Namun di balik pencarian itu, kita lupa satu kebenaran yang sederhana. Hidup tidak pernah diciptakan untuk sempurna, ia diciptakan untuk dijalani. Setiap hari, kita dikelilingi oleh citra tentang kesempurnaan. Wajah yang tanpa noda, karier yang tak pernah gagal, kehidupan yang seolah berjalan tanpa kesalahan. Dunia modern menjadikan kesempurnaan sebagai standar dan ketidaksempurnaan sebagai cacat yang harus disembunyikan. Akibatnya, banyak dari kita hidup dalam ketakutan untuk tampak salah, untuk tampak berbeda, bahkan untuk sekadar menjadi manusia apa adanya. Padahal, ketidaksempurnaan bukanlah kelemahan, melainkan kejujuran kehidupan. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak sedang hidup di dunia ilusi, tetapi di dunia nyata, tempat di mana kegagalan, kehilangan, dan luka adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Dalam filsafat Timur, dikenal konsep wabi-sabi, pandangan yang melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, kefanaan, dan ketidakteraturan. Filsafat ini mengajarkan bahwa retakan pada tembikar bukanlah cacat, melainkan bagian dari kisahnya. Bahwa daun yang gugur bukan tanda akhir, melainkan siklus kehidupan yang terus berputar. Begitu pula dengan kita. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kesalahan adalah bagian dari kisah yang membentuk siapa kita hari ini. Jika kita berani melihatnya dengan mata yang jernih, kita akan menyadari bahwa justru dari ketidaksempurnaan itulah kita tumbuh, belajar, dan menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam pandangan Stoik, segala hal yang terjadi, termasuk kesalahan dan kegagalan, adalah bagian dari tatanan alam yang lebih besar. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar salah. Semua hal memiliki tempat dan maknanya sendiri dalam perjalanan hidup kita. Maka menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi memahami bahwa kesempurnaan tidak pernah menjadi syarat bagi kebahagiaan. Dunia seringkali menuntut kita untuk selalu benar, selalu berhasil, selalu kuat. Tapi kebijaksanaan sejati justru tumbuh dari keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu demikian. Kita rapuh, kita terbatas, kita pernah jatuh. Dan semua itu tidak menjadikan kita kurang berharga. Sebaliknya, hal-hal itulah yang membuat kita manusia. Menerima ketidaksempurnaan berarti berhenti berperang dengan kenyataan. Kita belajar melihat diri sendiri,
bukan dari apa yang kurang, tetapi dari apa yang tumbuh. Kita berhenti menyesali masa lalu dan mulai memaafkan diri yang pernah salah, karena tidak ada perjalanan batin yang lebih indah daripada saat manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan dalam hal-hal kecil, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam penampilan. Kita lupa bahwa bahkan langit pun tidak selalu cerah. Bahkan laut yang tenang pun menyimpan gelombang di dasarnya. Maka mengapa kita harus menolak ketidaksempurnaan jika alam semesta pun hidup bersamanya? Menerima ketidaksempurnaan juga berarti menerima orang lain apa adanya. Karena sebagaimana kita, mereka pun sedang belajar. Mereka juga jatuh, gagal, dan mencoba. Dalam penerimaan itu, tumbuhlah belas kasih. Kita berhenti menuntut orang untuk menjadi sempurna dan mulai melihat keindahan dalam usaha mereka untuk tetap berjalan. Di dalam ketidaksempurnaan ada keaslian. Di sanalah kita menemukan kedalaman yang tidak akan pernah muncul dari kesempurnaan yang dibuat-buat. Orang yang berani menunjukkan ketidaksempurnaannya adalah orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, dan kedamaian semacam itu lebih berharga daripada segala citra yang sempurna di mata. Dunia hidup yang sempurna hanyalah ilusi. Hidup yang indah adalah hidup yang dijalani dengan keikhlasan, menerima jatuh bangun, mengakui luka, dan tetap melangkah meski tidak selalu kuat. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita tentang cinta yang lebih lembut, cinta yang tidak menuntut, tidak membandingkan, hanya menerima. Maka biarkan hidupmu retak di beberapa bagian, karena dari celah itulah cahaya bisa masuk. Biarkan dirimu salah, karena dari kesalahan itulah kebijaksanaan lahir. Biarkan waktumu berjalan tanpa rencana yang selalu sempurna, karena justru dalam ketidakteraturan itulah kita belajar tentang makna. Menerima ketidaksempurnaan sebagai keindahan hidup adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi, karena di sana kita berhenti mengejar yang tak mungkin dan mulai mencintai yang sudah ada. Dan ketika kita akhirnya mampu memeluk kehidupan beserta segala cacatnya, kita akan menyadari bahwa kesempurnaan sejati bukanlah hidup tanpa kekurangan, melainkan hati yang mampu melihat keindahan di tengah kekurangan itu sendiri. Sebab di sanalah, justru di antara celah-celah dan retakan kehidupan, cahaya kemanusiaan paling tulus memantul, mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu sempurna untuk menjadi berharga. Hidup bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan, melainkan proses menjadi manusia yang lebih bijak dari hari ke hari. Setiap pelajaran yang kita temui tentang kesederhanaan, keikhlasan waktu rasa sakit, keaslian empati, hingga penerimaan bukan sekadar teori kehidupan, melainkan cermin bagi jiwa yang sedang tumbuh. Dalam setiap renungan, Senandika Filsafat mengajak kita untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan mendengar bisikan batin yang sering tenggelam oleh kebisingan dunia. Di sini, kita belajar bukan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk lebih dalam memahami diri sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak ditemukan di luar, melainkan tumbuh dari kedamaian yang kita bangun di dalam. Jika kata dan makna di kanal ini menyentuh bagian kecil dari hatimu, bergabunglah dalam perjalanan ini. Mari bertumbuh bersama, perlahan dengan sadar dan sepenuh jiwa, di Senandika Filsafat, tempat di mana renungan menjadi rumah bagi jiwa yang mencari makna.